Dipersembahkan oleh Kopi Bubuk Ananda, satu-satunya kopi bubuk asli yang benar-benar kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Mulyadi bisa kembali hadir menjumpai Anda di program Up to Date, di mana kita nanti akan memberikan informasi terkini. Baik pemirsa, untuk edisi kali ini kita akan membahas mengenai topik kita, yaitu polemik masyarakat Kota Lubuk Linggau. Memang kalau kita berbicara mengenai polemik, saat ini memang banyak sekali permasalahan atau polemik yang hadir khususnya di Indonesia, tak terkecuali di Kota Lubuk Linggau. Mungkin kasus COVID-19 khususnya varian Omicron yang sekarang lagi banyak sekali dibahas khususnya di Indonesia, mungkin tak menutup kemungkinan di Kota Lubuk Linggau juga apakah ada orang yang terjangkit kasus tersebut atau tidak. Kemudian juga yang banyak sekali dibahas di Indonesia khususnya tak terkecuali di Kota Lubuk Linggau adalah mengenai minyak goreng yang sempat beberapa waktu yang lalu sudah turun, namun kondisinya adalah minyak goreng malah langka atau sulit didapatkan oleh masyarakat Kota Lubuk Linggau khususnya. Dan di sini telah hadir, kita akan bincang bersama Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, yaitu Bapak Haji Rahman Sani. Selamat malam Bapak, apa kabar hari ini? Selamat malam, baik, alhamdulillah. Sehat Pak ya. Oke Bapak, memang kan kita kalau berbicara COVID ini sepertinya tidak pernah selesai gitu, karena memang kan sempat pernah turun, kemudian sekarang ada varian baru yang namanya Omicron. Tapi alhamdulillahnya adalah di Kota Lubuk Linggau sendiri kan memang tidak masuk ke PPKM level 3. Menurut Bapak sendiri bagaimana tanggapannya sekarang ini? Oke, terima kasih pemirsa Selampari TV yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui bahwa 2 tahun terakhir ini kita bangsa Indonesia, khususnya dunia ya, tidak lupa juga Kota Lubuk Linggau ini mendapat musibah dengan adanya pandemi COVID-19. Benar. Dan kita sudah berhasil untuk menangani ini untuk Kota Lubuk Linggau, dan kemarin sudah melandai, dan terakhir kita terakhir ini perkembangannya kasus COVID-19 jenis Omicron ya. Kita Kota Lubuk Linggau atas kerjasama tim ya dengan polisi, dengan Dandim, dengan masyarakat di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Santara Soleh sudah mengantisipasi semuanya itu, dan alhamdulillah di tahap pertama COVID dapat teratasi. Dan untuk jenis Omicron ini kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan rapat tim untuk mengantisipasi jenis Omicron ini. Mudah-mudahan ini dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya. Berarti memang alhamdulillah Kota Lubuk Linggau sendiri tidak masuk ke PPKM level 3 Pak ya? Alhamdulillah kita nggak masuk ke level 3. Oke, sekarang ini apa sih Pak, walaupun tidak masuk ke PPKM level 3 nih, ada tidak sih antisipasi yang dilakukan Kota Lubuk Linggau sendiri untuk mencegah agar Omicron tersebut tidak masuk ke Kota Lubuk Linggau? Atau saat ini sudah ada kasusnya Pak di Lubuk Linggau sendiri? Memang kita sudah mengantisipasi itu, namun di Kota Lubuk Linggau sampai saat ini yang namanya COVID-19 Omicron ini sudah masuk ke Kota Lubuk Linggau, dan sampai saat ini sudah terdata cukup banyak juga, sudah 173 orang, namun ini gejalanya ringan, jadi mereka isolasi mandiri dengan pemberian obat, dan sampai saat ini tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Dan kita sudah pengalaman dengan kasus COVID ini dari awal, dan sekarang kita sudah bisa menangani dengan sebaik-baiknya. Berarti memang di Linggau sendiri sudah ada ternyata Pak ya, 170 orang. 173. Oh 173, tapi memang mereka isolasi mandiri seperti itu karena memang gejalanya tidak terlalu parah, cukup ringan Pak ya? Ya. Kita sarankan isolasi mandiri, dikasih obat, mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, ini kan bulan Februari nih Pak, bentar lagi kan Ramadan. Biasanya kan kalau memang Ramadan sebelumnya, waktu sebelum ada corona kan memang pastinya berbeda, lebih meriah. Kalau nanti pas Ramadan adakah pencegahan khusus agar Omicron tidak bertambah khususnya kasus COVID-19 ini gimana Pak? Apakah ada perbedaan atau seperti halnya bulan sekarang atau sama saja atau ada perbedaan pas nanti Ramadan nantinya Pak?
Kita berdoa berharap kasus COVID-19 ini kan kalau prediksi dari pusat itu kan di bulan Maret ini puncaknya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi di Kota Lubuk Linggau, dan kita juga berharap untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini kita harapkan nanti tidak bermasalah lah. Kita diharapkan nanti dapat beribadah dengan seluas-luasnya, namun kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, berarti kalau waktu Ramadan kemarin kan, waktu COVID masih naik tuh Pak, kita kan tidak diperkenankan untuk taraweh ya. Untuk tahun ini gimana Pak? Apakah sama atau boleh, cuman dengan protokol yang ketat atau gimana Pak? Sampai saat ini instruksi dari pusat belum ada. Belum ada ya. Dan kita jangan berharap ya, maunya kita tarawih tetap menjalankan. Mudah-mudahan ini dapat kita lakukan, karena kita lihat perkembangan untuk beberapa waktu ini. Sepertinya Kota Lubuk Linggau tidak terlalu bergejolak, namun kita tetap waspada dan berhati-hati. Oke Pak, nanti kita akan lanjut kembali dan kita nanti akan membahas mengenai masih kasus yang sama, dan nanti ditambah juga mengenai bukan kasus sebenarnya, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Lubuk Linggau, yaitu mengenai minyak goreng yang langka. Nanti kita akan bahas bersama Bapak Haji Rahman Sani, kira-kira memang apakah di Lubuk Linggau sendiri itu memang susah didapatkan minyak goreng, atau memang ada oknum tertentu yang melakukan hal-hal yang seperti beredar di masyarakat. Baik pemirsa, kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Up to Date. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Up to Date dan kita akan membahas obrolan kita pada malam hari ini bersama Bapak Sekda Kota Lubuk Linggau. Oke Bapak, ini kan Omikron atau varian baru ini kan memang sudah masuk ke Kota Lubuk Linggau. Sebenarnya apa saja sih yang dilakukan pemerintah untuk menghambat agar kasusnya tidak bertambah lagi, agar tidak naik lagi? Kalau di Lubuk Linggau sendiri seperti apa Pak? Kita sudah mengantisipasi ya, agar kasus Omikron ini tidak meluas di Kota Lubuk Linggau. Benar. Pertama kita menghimbau kepada masyarakat untuk yang 5M itu, protokol kesehatan itu. Kemudian kita mengantisipasi penduduk Kota Lubuk Linggau untuk tetap di rumah, kalau memang tidak perlu keluar. Dan juga kita himbau juga kepada para pejabat khususnya Kota Lubuk Linggau dan masyarakat Linggau untuk pergi keluar kota itu untuk dibatasi. Oke. Kemudian juga penduduk dari luar kota juga kita tetap mengimbau untuk protokol kesehatan. Inilah salah satu untuk mengantisipasi perkembangan COVID di Kota Lubuk Linggau. Dan juga kita sudah mempersiapkan Satgas COVID ini untuk aktif kembali, dan juga puskesmas dan rumah sakit. Juga kita sekarang sudah masyarakat yang belum vaksin tetap kita vaksin. Oke, ini kalau berbicara mengenai Omikron memang sepertinya kok antara ada, padahal masyarakat juga kalau dihimbau sudah kita himbau, namun masih saja terjadi gitu Pak ya. Kalau dari segi ekonomi nih Pak, ada tidak perbedaan antara yang COVID awal sama Omikron sekarang, atau memang kondisinya kalau Omikron sekarang yang hadir malah stabil dibandingkan COVID-19 yang pertama? Gimana Pak? Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 Omikron ini kan perkembangannya lebih cepat, dan lebih menularnya lebih cepat, jauh daripada yang sudah ya. Kalau yang COVID ini kita himbau dengan masyarakat untuk tetap tadi protokol kesehatan. Kalau ada gejala tetap makan obat. Kalau memang ini tidak bisa diatasi, langsung kita usahakan ke rumah sakit. Dan Pemkot juga sudah menyiapkan rumah sakit Petanang khusus COVID.
yang menyiapkan 50 tempat tidur. Namun sampai saat ini belum ada yang menempati. Mudah-mudahan tidak ada yang menempati itu. Benar. Kalau dari segi ekonomi gimana Pak? Gede Linggau ini apakah stabil atau memang mengalami penurunan, khususnya perdagangan mungkin atau pariwisata seperti apa Pak? Khususnya ada perkembangan COVID Omicron ini dibandingkan dengan Delta ya tahun kemarin ya, memang Delta lebih dahsyat lagi. Dampak ekonominya pasti ada, tapi tidak sedahsyat yang tahun kemarin, karena kita pasti nanti masyarakat membatasi diri untuk keluar. Dengan membatasi keluar ini otomatis pendapatan berkurang. Nah, ini diharapkan nanti masyarakat tetap waspada dan kita himbau kalau tidak penting jangan keluar. Benar. Tapi kalau melihat perekonomian di Kota Lubuk Linggau memang cenderung stabil Pak ya. Nah biasanya apa sih giat dari pemerintah untuk agar ekonomi di Linggau ini tidak menurun seperti tahun sebelumnya, walaupun Omicron sekarang tidak sedahsyat yang tahun kemarin? Itu biasanya apa yang dilakukan ke pedagang ataupun pariwisata kita sendiri, seperti apa Pak? Untuk mengatasi masalah gejala ekonomi ya di Kota Linggau, kita tetap menggiatkan usaha kecil menengah yang ada di masyarakat, dan para pengusaha kecil tetap bergeliat sehingga mereka mendapat income, dan juga pasar-pasar tetap kita buka dan tidak kita batasi, dan tetap mereka tetap menjalankan sesuai dengan instruksi wali kota untuk menjalani protokol kesehatan. Oke. Kalau mengenai masker, hand sanitizer di Linggau sendiri memang aman aja atau gimana Pak untuk sekarang? Untuk Kota Lubuk Linggau pada khususnya ya mengenai masalah sanitizer, masker cukup Aman berarti Pak. Aman. Di mana-mana di apotek ada jualnya, dan juga Pemkot juga menyiapkan itu juga. Oke. Berarti kalau perlengkapan mengenai perlindungan diri tentang COVID aman. Tapi yang sekarang menjadi masalah itu Pak mengenai minyak goreng. Karena kan kita ketahui bahwa minyak goreng ini kan harganya disamakan se-Indonesia, yaitu sekitar 14 ribuan per liter. Namun dengan penurunan tersebut kok seperti yang kita rasakan sekarang, khususnya di Kota Lubuk Linggau bahkan seluruh Indonesia, itu masyarakat malah susah nyari minyak goreng. Kalau di Linggau sendiri seperti apa Pak? Minyak goreng ini ya khususnya bukan kita Linggau saja, sepertinya seluruh Indonesia. Oke. Makanya kemarin Menteri Perdagangan dan juga Ibu Nur sudah menginstruksikan bahwa satu harga yang 14.000 per liter itu. Benar. Nah ini khusus Kota Linggau berdampak juga dengan kelangkaan minyak goreng ini. Nah, mungkin kita nggak tahu ya sebenarnya apa yang terjadi. Mungkin bukan karena COVID, mungkin karena masalah lain kali ya. Gitu. Namun Kota Lubuk Linggau sampai saat ini sudah kita antisipasi. Kita antisipasi bagaimana untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng ini. Sesuai dengan surat Pak Gubernur kemarin, kita sudah sidak ke toko-toko untuk mematuhi ketentuan yang sudah ada itu. Tidak ada lagi yang menjual minyak goreng di atas 14.000. Alhamdulillah ini sudah terlaksana, namun masih kelihatannya langka. Benar. Nah untuk itu Pemkot Lubuk Linggau mengatasi dengan mengadakan pasar murah, pasar murah atau operasi pasar yang dilakukan. Dan kita ada 8 kecamatan ya, 8 kecamatan itu kita operasi pasar sejumlah 800 kilo. 800 kilo. 8.000 kilo kita kasihkan ke masyarakat, bagi masyarakat yang tidak mampu. Berarti untuk sekarang dari Pemkotnya adalah mengadakan operasi pasar. Kalau boleh tahu itu Pak, jadwalnya kapan masyarakat bisa menikmati
operasi pasar tersebut agar masyarakat memang yang mencari minyak goreng ini tidak kesulitan sekarang, Pak? Sebenarnya minyak goreng ini di toko-toko modern sudah ada, namun dibatasi. Benar. Nah, untuk operasi pasar yang dilakukan oleh Pemkot, kita sudah jadwalkan tanggal 18 dan 19. Yaitu tanggal 18 di 2 kecamatan, yaitu di 4 kecamatan. Kecamatan Barat 1 dan 2, Utara 1 dan Utara 2. Pagi dan siang. Untuk tanggal 19 ini di Kecamatan Selatan 1 dan Timur 1 dan Timur 2. Yang dipusatkan di Simpang Priok dan di Kompi. Ex-Kompi. Ya. Ini kita adakan pasar murah dan juga nanti operasi pasar juga kita lakukan. Jadi masyarakat Kota Lubuk Linggau bisa mencari atau yang selama ini susah menemukan minyak goreng nanti bisa mendatangi langsung di operasi pasar yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah kota ya. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali mengenai pembahasan kita yang mengenai minyak goreng langka. Apakah memang ada oknum tertentu yang melakukan penimbunan, nanti kita bahas terlebih dahulu Pak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi saat lagi, tetaplah bersama kami di Up to Date. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Up to Date dan kita masih berbicara mengenai gejolak atau permasalahan masyarakat Kota Lubuk Linggau yang sekarang dihadapi. Kita masih bersama dengan Bapak Rahman Sani selaku Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau. Baik Bapak, kita lanjutkan kembali mengenai obrolan kita mengenai minyak goreng yang murah kemudian susah didapatkan. Nah selama ini nih Pak, mengatasi masalah tersebut, ada tidak sih masyarakat yang sampai mendatangi Pak Wali atau mungkin menanyakan kepada Bapak sendiri mengenai kok minyak goreng bisa langka sampai saat ini, padahal harganya baru saja diturunkan tapi kok susah didapatkan? Ada tidak Pak masyarakat atau instansi tertentu atau perhimpunan atau komunitas yang sempat menanyakan hal tersebut Pak? Masih Pak Mulyadi. Sampai saat ini memang masyarakat belum sampai mengadakan aksi ya, aksi ke Pemkot atau ke Pak Wali. Namun gejala yang ada di pasar tentunya sudah kita antisipasi. Kita sudah bergerak ke pasar untuk mengadakan inspeksi mendadak ya ke distributor, ke warung-warung modern, ke pasar-pasar tradisional. Memang banyak keluhan, memang kelangkaan ini. Namun ini sudah diantisipasi dan distributor juga sudah diingatkan untuk tidak bermain dalam kelangkaan ini. Mudah-mudahan harapan kita kelangkaan minyak goreng ini secepatnya dapat teratasi. Dan juga kita harapkan juga dengan orang-orang yang berkepentingan di situ, jangan sampai terjadi penimbunan minyak goreng, mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini kalau terdapat orang seperti ini, nah ini terpaksa ini kita amankan karena ini sudah menjurus ke pidana. Nah tim kita ini kan lengkap, ada dari Polres, dari dan Kodim ya, sehingga nanti bisa mengantisipasi ini. Mudah-mudahan lah nanti ke depan dengan adanya operasi pasar, nanti ada juga yang namanya gerakan pasar murah, itu mudah-mudahan nanti minyak goreng ini secara berangsur-angsur dapat teratasi. Benar, berarti untuk sekarang memang belum ditemukan oknum yang melakukan hal tersebut. Memang langkahnya dari sana atau gimana Pak? Belum ada Pak ya? Belum ada ya. Sepertinya memang kelangkaan ini memang dari pabriknya kayaknya. Pabriknya menyeluruh ya, bukan Kota Lubuk Linggau saja pemirsa. Oke. Baik Pak, mengenai kelangkaan minyak goreng, kemudian masyarakat sedikit banyak yang mengeluh. Untuk sekarang belum ada yang koordinasi dengan instansi terkait Pak mengenai menyikapi hal tersebut? Kita dari awal sudah mengantisipasi ya, kita sudah mengadakan rapat tim ya, karena kita ada tim yang dari beberapa unsur yang terkait di situ untuk mengatasi dan mencari solusi-solusi apa yang kita harus lakukan. Di antaranya
kita mengadakan terjun ke lapangan, melihat apa masalahnya, kemudian kita carikan solusinya. Nah, tadi salah satu solusinya itu kita menghimbau dengan distributor ya, dengan pedagang-pedagang untuk tidak menimbun, dan juga kita melakukan operasi pasar gitu ya. Dan juga nanti ada pasar murah yang kita lakukan. Dan ini tetap kita berkoordinasi dengan pihak distributor, ya tidak hanya di lingkungan Kota Lubuk Linggau, kita tetap berkoordinasi dengan pihak provinsi maupun pusat. Dan sampai saat ini yang telah melakukan operasi pasar ini baru kita Lubuk Linggau. Baru Lubuk Linggau saja. Dan Palembang. Baru Linggau sama Palembang. Yang lain sepertinya belum. Oke. Biasa kok koordinasi atau mengecek ke masyarakat atau distributor minyak goreng tersebut, biasanya Pemkot kerjasama dengan siapa Pak untuk terjun ke lapangan tersebut? Tim kita di bawah koordinator ini ya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Di situ ada Polres, ada Dandim, ada pihak distributor sendiri. Tim ini memang sudah terpadu lah ya, terpadu. Sampai saat ini tetap memonitor perkembangan di pasar, dan mungkin nanti pasar murah ini tidak hanya dilakukan satu hari ini saja, mungkin nanti kalau memang langka tetap kita lakukan. Dan juga harganya pun lebih murah daripada yang ditetapkan. Kalau yang ditetapkan 14.000, kita cuma 13.500 per kilonya. Yang operasi pasar tadi Pak ya? Pasar. Berarti lebih murah Rp500. Ya, lebih itu. Dan ini ya kita harapkan ya kita batasi. Tidak ada yang lebih dari 2 kilo. Dibatasi sampai 2 kilo. Oke, berarti satu orang hanya boleh beli 2 kilo? 2 kilo. Oke, kalau arahan dari pusat itu Pak apa mengenai kelangkaan minyak goreng yang saat ini? Nah, kalau kita melihat surat dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ya, dengan masyarakat pengusaha kelapa sawit ya, makanya kemarin sudah ditetapkan disepakati 14.000 itu. Nah, mudah-mudahan pusat tetap mengawasi ini, dan saya rasa pusat tetap komitmen dengan kelangkaan ini. Dan khususnya di daerah sekitar Sumatera Selatan, pabrik sawit banyak, yang produksi minyak curah juga banyak. Mudah-mudahan ini secepatlah akan berakhir. Apalagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, pastilah kebutuhan minyak goreng ini cukup banyak. Dan kita berharap jangan sampai terulang lagi kelangkaan ini. Itu Pak Mulyadi. Oke, berarti yang Bapak sampaikan tadi bahwa pabrik minyak goreng di Sumsel ini banyak. Cuman kok sama halnya dengan daerah lain yang mungkin bisa dibilang mereka tidak punya pabrik sawit atau minyak. Kenapa bisa sama Pak? Sudah belum ditanyakan kepada pabriknya langsung, itu jawaban mereka seperti apa Pak? Sampai saat ini kita belum sampai ke sana ya. Belum ke sana ya. Kita belum sampai ke pabrik. Namun kita tetap berkoordinasi dengan para distributor. Jadi distributor lah nanti yang kalau misalnya memang jatahnya kurang, mungkin nanti akan ditambah lagi, gitu kan. Kalau memang hambatannya di angkutan, mungkin pihak Polres nanti bisa mengawal, gitu kan. Pasti nanti kebutuhan minyak goreng yang saya tidak tahu persis berapa untuk Kota Lubuk Linggau, namun diharapkan nanti kelangkaan ini akan berakhir, karena seperti pasar-pasar modern ya, sekarang sudah mematuhi harga itu ya, harga 14.000. Dan sekarang masih di toko-toko tradisional yang memang harganya masih ini ya, tapi ini masih kita toleransi karena mengingat mereka juga waktu awalnya belinya agak mahal. Benar. Jadi kita tetap mengimbau, nanti dengan sendirinya mereka tetap mengalah karena harga ini kan sudah turun. Benar. Nggak mungkin dia jual lebih mahal daripada pasar. Terakhir nih Pak, sebelum tutup, kedepannya harapan dari pemerintah kota seperti apa menyikapi mengenai kasus Omikron yang sudah masuk Kota Lubuk Linggau, kemudian mengenai kelangkaan minyak goreng yang kita hadapi sekarang, seperti apa harapan kedepannya Pak? Terima kasih Pak Mulyadi.
Jadi atas nama pemerintah Kota Belinggau tetap menghimbau ya kepada masyarakat terutama kepada ini ya terhadap kasus COVID-19 yang jenis Omikron ini. Karena kita selalu harus waspada karena Kota Lubuk-Linggau, masyarakat Lubuk-Linggau sudah terjangkit, sudah banyak yang terpapar, namun kelihatannya masih isolasi mandiri. Mudah-mudahan ini dapat teratasi di rumah masing-masing ya. Dan juga Pemkot Lubuk-Linggau tetap mengantisipasi kalau ada lonjakan lebih tinggi lagi, rumah sakit kita sudah siap untuk menangani ini. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu meluas. Namun kita tetap waspada, masyarakat Lubuk-Linggau harus waspada, tetap mematuhi 5M itu, ya, memakai masker. Ya, sekarang masyarakat Lubuk-Linggau ini lah agak malas-malas pakai masker. Karena masker ini ya banyak fungsinya, melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Kemudian menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan satu lagi, ya 5M itu menjauhi kerumunan harus dilakukan oleh masyarakat. Kalau kita tidak menjaga diri kita sendiri, ya otomatis nanti akan kita terima imbasnya. Harapan kita ya sampai Kota Lubuk-Linggau menjadi apa ya, berkembang kasus ini. Khusus untuk kelangkaan minyak goreng, kami himbau kepada masyarakat untuk tidak berlebihan untuk membeli minyak goreng ya. Belilah minyak goreng secukupnya karena yang membutuhkan cukup banyak. Dan mudah-mudahan dengan adanya operasi pasar, dengan adanya kerjasama dengan tim untuk mengawasi ini dan juga terhadap distributor, bagaimana untuk sama-sama mengatasi kelangkaan ini. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lama ya, lama, dan kita doakan kasus COVID segera berakhir dan kelangkaan minyak goreng segera juga berakhir. Harapan kita Kota Lubuk-Linggau ini aman, sejahtera, dan sehat selalu. Mungkin itu Pak Mulyadi. Baik. Oke, terima kasih Bapak Sekda karena memang waktu kita terbatas, jadi kita akhiri. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan untuk masyarakat Kota Lubuk-Linggau yang mungkin sekarang bingung menghadapi permasalahan yang sedang terjadi di tahun 2022. Terima kasih Bapak. Baik, pemirsa Silambari TV, demikian up to date untuk edisi kali ini, dan kita harapkan mudah-mudahan kasus Omikron di Kota Lubuk-Linggau tidak mengalami kenaikan, kemudian untuk kelangkaan minyak goreng bisa segera kembali pulih dan bisa normal. Demikian, dan saya Mulyadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.